Selamat datang para pejuang P3K di YouTube channel Bi dan Pintar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Akhirnya kita sampai di part 9 ya. Ini part 9 bocoran soal. Aku nggak tahu masih ada yang ujian atau enggak ya. Cuma kita bahas aja dulu soal-soalnya. Buat yang belum ujian, semangat selalu. Dan buat yang sudah ujian, semoga dikasih hasil yang terbaik ya. Lanjut lagi kita bahas ya soal-soalnya nih. Apa yang dilakukan setelah cek janin kedua, yaitu memberitahu ibu akan disuntik oksi agar uterus berkontraksi dengan baik ya. Selanjutnya menyuntikkan oksitosin 10 unit dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir di sepertiga paha bagian luar. Soal yang kedua, apa yang harus dilakukan bidan ketika di desa persalinan banyak ditolong oleh dukun? Ya biasanya pertanyaannya gini, bidan A baru saja lulus PTT dan dia ditempatkan di desa A misalnya ya. Terus tapi di desa itu banyak ditolong oleh dukun, maka yang dilakukan pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat ya. Selanjutnya ada soal, misalnya saat persalinan di PMB terjadi ruptur hingga sphincter ani, tindakan bidan. Kalau diingat-ingat sphincter ani derajat berapa nih teman-teman? Derajat 3 ya. Jadi untuk derajat 3 dan 4 itu harus di rumah sakit ya, jadi kita lakukan rujukan. Selanjutnya ada lagi pertanyaan tentang apa keuntungan dari IMD. Jadi IMD ini keuntungannya ada untuk ibu, ada untuk bayi. Kalau untuk ibu yaitu merangsang hormon oksitosin dan prolaktin. Ya, merangsang pengeluaran kolestrum dan meningkatkan produksi ASI, selanjutnya mengatasi stres dan menunda ovulasi. Untuk bayi yaitu menurunkan 22% dari AKB ya untuk usia kurang dari 28 hari, terus pernapasan, suhu dan detak jantung stabil, keterampilan bayi untuk menyusu lebih cepat, pola tidur si bayi lebih baik, meningkatkan berat badan bayi, terus menurunkan tangisan dan infeksi pada bayi, mengoptimalkan hormon yang ada pada bayi, dan memperbaiki kadar gula darah yang ada di dalam tubuh bayi ya. Jadi itu beberapa keuntungan dari IMD, ada untuk ibu dan ada untuk si bayi. Lanjut lagi kita ke pertanyaannya ada gini, berapa dosis vitamin K pada bayi baru lahir? Jadi vitamin K itu 1 mg dosis tunggal dapat diberikan secara intramuskular pada saat bayi lahir. Hal ini mencegah perdarahan aktif defisiensi vitamin K pada bayi. Untuk bayi prematur dapat diberikan 400 mcg per kilogram, maksimalnya 1 mg ya. Selanjutnya nih ada pertanyaan juga tentang dosis BCG dan cara penyuntikannya. Untuk dosis vaksin BCG pada bayi di bawah usia 1 tahun adalah 0,05 mili. Penyuntikan BCG dilakukan di lengan bagian atas secara intrakutan ya. Selanjutnya ada juga pertanyaan tentang mual muntah pada ibu hamil dikarenakan hormon. Jadi untuk mual muntah pada ibu hamil itu karena peningkatan hormon HCG ya, yaitu hormon yang diproduksi selama masa kehamilan. Tetapi tidak hanya HCG, hormon estrogen juga berperan sebagai pemicu mual dan muntah pada masa kehamilan, karena meningkatnya produksi hormon estrogen itu dapat memancing peningkatan keasaman pada lambung. Selanjutnya nih ada pertanyaan juga tentang gejala postpartum blues ya. Kalau postpartum blues ini atau baby blues itu merupakan masalah psikologis yang umum dialami oleh ibu setelah melahirkan. Kondisi ini menyebabkan ibu lebih emosional dan sensitif seperti mudah sedih, cemas, lelah, terus lekas marah, sering menangis, kurang nafsu makan, sulit tidur, dan sulit berkonsentrasi ya. Biasanya terjadi di minggu pertama. Terus untuk mengatasinya biasanya kita berikan dukungan emosional, memberi KIE kepada pasangan dan keluarga untuk memberikan bantuan dan mengamati perkembangan si ibu. Namun, jika berlangsung lebih dari 2 minggu dan tidak ada perbaikan, maka lakukan rujukan. Selanjutnya, ada yang dapat soal tentang pemeriksaan penunjang untuk pasien preeklamsi, yaitu dengan pemeriksaan protein urin. Sedangkan pemeriksaan penunjang untuk pasien diabetes adalah dengan pemeriksaan reduksi urin, ya. Selanjutnya itu paling banyak nih soal tentang ini ya, APN ya. Jadi kalian tuh harus ingat step
by step-nya dari langkah-langkah APN. Jadi salah satunya juga setelah kepala bayi nampak 5-6 cm di depan pulpa, apa tindakan selanjutnya? Biasanya itu kita handuk bokong buka sarung ya. Handuk itu meletakkan handuk di atas perut ibu, bokong itu meletakkan alas di bawah bokong, terus buka itu buka alat partuset, terus sarung memakai sarung. Lalu yang dilakukan adalah menahan perineum saat lahirnya kepala ya. Jadi kalau nggak ada nih di opsi jawabannya handuk bokong buka sarung, maka kita lompat ke menahan perineum. Selanjutnya ada juga pertanyaan tentang SMD ya. Jadi untuk tujuan dari survei mawas diri atau SMD adalah yang pertama mengumpulkan data masalah kesehatan lingkungan dan perilaku. Selanjutnya mengkaji dan menganalisis masalah kesehatan lingkungan dan perilaku yang paling menonjol di masyarakat. Yang ketiga, menginventarisasi sumber daya masyarakat yang dapat mendukung upaya mengatasi masalah kesehatan. Lanjut lagi diperoleh dukungan dari kepala desa, kelurahan, dan pemuka masyarakat dalam pelaksanaan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat di desa siaga. Ya, jadi untuk langkah-langkah dari survei mawas diri atau SMD, yang pertama ada persiapan SMD yaitu menyusun daftar pertanyaan, menyusun lembar observasi, menentukan kriteria responden dan termasuk cakupan dan jumlah kepala keluarga. Lanjut lagi ke pelaksanaan SMD nih, melakukan interview atau wawancara terhadap responden dan melakukan pengamatan terhadap rumah dan lingkungan. Selanjutnya kita lakukan tindak lanjut ya. Tindak lanjut SMD yaitu meninjau kembali pelaksanaan survei mawas diri, merangkum, mengolah, dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dan menyusun laporan SMD sebagai bahan untuk pelaksanaan musyawarah masyarakat desa atau MMD ya. Untuk pengolahan data SMD itu setelah melakukan pengolahan data selanjutnya dibuat kesepakatan tentang pembahasan tentang masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat ya, menentukan prioritas masalah, terus kesediaan masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan pemecahan masalah dan penyajian data SMD ya. Untuk metode penyajian data SMD itu dapat dilakukan melalui 3 cara. Tekstuler yaitu dengan menggunakan kalimat, tabular yaitu dengan menggunakan tabel, dan grafikal yaitu dengan menggunakan grafik. Selanjutnya, selain SMD, kita lanjut ke MMD. Kalau MMD-nya itu musyawarah masyarakat desa ya, yaitu pertemuan perwakilan warga desa beserta tokoh masyarakat dan para petugas untuk membahas hasil dari survei mawas diri atau SMD dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil SMD tersebut. Sebelum melaksanakan MMD, kader kesehatan biasanya telah mengunjungi setiap rumah warga untuk melakukan survei mawas diri, ya, dengan berbagai formulir yang sudah disediakan oleh tim kesehatan. Sedangkan untuk tujuan MMD adalah agar masyarakat mengenal masalah kesehatan yang ada di wilayahnya. Yang kedua, agar masyarakat sepakat untuk bersama-sama menanggulangi masalah kesehatan yang ada di wilayahnya. Dan yang ketiga, tersusunnya rencana kerja untuk penanggulangan yang disepakati bersama ya. Lanjut lagi nih, ada yang dapat tentang asuhan preoperasi, yaitu kita melakukan pemeriksaan fisik preoperasi ya, yaitu memeriksakan status kesehatan fisik secara umum termasuk memeriksa ada riwayat alergi dan memantau tanda-tanda vital. Yang kedua, memeriksa status nutrisi pasien di mana pasien yang akan melakukan operasi SC setidaknya puasa selama 6-8 jam. Terus, pencukuran daerah operasi dilakukan jika mengganggu daerah operasi dan menggunakan clipper. Namun kalau tidak mengganggu tidak usah dilakukan pencukuran ya. Selanjutnya, memastikan kebersihan tubuh pasien termasuk melepas perhiasan dan memastikan pasien tidak menggunakan cat kuku serta memastikan pasien sudah mandi dengan sabun. Selanjutnya memastikan keseimbangan cairan elektrolit dengan cara memasang cairan infus dan pengosongan kandung kemih dan memasang kateter ya. Selanjutnya untuk asuhan pos operasinya yaitu melakukan perawatan luka dengan teknik steril atau menggunakan cairan NaCl. Lalu luka ditutup 24 jam sampai 48 jam kecuali ada rembesan atau infeksi ya. Selanjutnya memberikan nutrisi sesuai kebutuhan. Buat semuanya terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman.
See you, nanti kita bahas-bahas lagi tentang rangkuman materi atau pembahasan soal ya.